Novel Raja Tertinggi. Bab 1991. Omi mendengus pelan, itu hanya Master Pil Immortal level 2, membuatnya terdengar seperti sangat kuat. Bahwa Tuan Chen mendengar kata-kata Omi dan janggutnya bergetar karena marah, bukankah itu hanya seorang guru dan abadi kelas 2? Apakah dia tahu bahwa jika bukan karena dia berhutang budi kepada kerajaan abadi Yunluo, Chen Ziqiu tidak akan datang ke sini untuk meramu pil untuk kaisar, dan bahwa guru pil kelas 2 sudah menjadi kehormatan tertinggi di kerajaan abadi Yunluo? Pria bernama Am Yao berkata, kamu adalah Zhou Mi mesum yang berspesialisasi dalam mencemarkan gadis-gadis baik di kehidupanmu sebelumnya, kan? Betapa konyolnya, kamu berpikir bahwa bahkan seekor katak bisa menjadi master pil abadi. Kamu bahkan tidak buang air kecil untuk melihat diri sendiri. Apakah kamu terlihat seperti kamu tahu cara membuat pil? Jangan bilang bahwa bahkan jika tuanku tidak menerimamu, kamu tidak akan bisa membuatnya, jadi jangan tersesat. Putri Yunmeng melihat bahwa Guru Chen akan marah. Dia sibuk berkata, Tuan Chen, jangan marah, mengapa Anda harus sama dengan orang yang tidak tahu arti langit dan bumi? Zhou Mi, jika Anda masih memiliki kesadaran diri, segera pergi. Jangan mencolok dalam aib Anda, hati-hati merusak beberapa citra baik yang Anda dapatkan dengan mudah terakhir kali. Juga, Master Chen adalah pil abadi yang paling terhormat tuan di negara abadi Yunluo. Saya ketidaktahuan tidak menakutkan, ketidaktahuan sejauh Anda tidak tahu bangsawan dari Master Pil Immortal kelas 2 itu menakutkan. Pria bernama Am Yao sibuk berkata, Putri Yunmeng, jangan bicara omong kosong dengan orang cabul, ayo pergi, ayo belajar pil Yuji milikmu itu. Bagus. Putri Yunmeng dengan senang hati mengikuti bahwa Am Yao, Putri Yunmeng tampaknya menghormati Am Yao itu, dan bahwa Am Yao juga tampaknya memiliki beberapa pemikiran tentang Putri Yunmeng, sangat perhatian. Master Chen adalah seorang alkemis hanya untuk kaisar saja, jadi biasanya, semua orang hanya bisa memohon kepada murid Master Chen, Am Yao, agar Am Yao memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan abadi Yunluo, dan hampir setiap pangeran dan putri akan datang untuk menyanjungnya. Am Yao itu, yang telah lama mempelajari Immortal Pil di sisi Master Chen, juga sudah menjadi Immortal Pil Master kelas 1. Tentu saja, mereka yang bisa datang untuk meminta alkimia kepada Am Yao adalah beberapa kerabat kekaisaran, orang biasa juga tidak memenuhi syarat, dan orang-orang tidak akan merawat mereka. Omi hanya bisa menyapa mereka dan pergi. Omi awalnya berpikir bahwa jika Tuan Chen membawanya, dia akan lebih kuat dari Am Yao itu, tapi sayangnya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan dipermalukan. Omi bersumpah bahwa suatu hari, dia akan menjadi Master Pil abadi yang bahkan lebih kuat daripada Grandmaster Chen. Hal terpenting bagi Omi sekarang adalah masih mendapatkan True Fire Spell. Selama dia mendapatkan True Fire Spell, Omi bisa resmi menjadi alkemis kelas 1 dengan sedikit usaha selama beberapa tahun. Mantra api sejati, mantra api sejati. Di mana sih saya bisa mendapatkannya? Mengapa Raja Iblis tidak menghubungi saya? Saya tidak tahu apakah Raja Iblis memiliki rahasia mantra api sejati. Dalam perjalanan pulang, Omi bergumam sepanjang jalan. Tepat pada saat ini, Omi merasakan krisis. Swoosh! Omi langsung membalik ke samping, dan di detik berikutnya, ketajaman tajam melintas di sisi Omi. Omi panik matanya untuk melihat, tapi sayangnya, tidak ada yang terlihat. Tapi Omi melihat siluet di kejauhan yang dengan cepat melarikan diri. Mencoba membunuhku. Omi terkejut dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Omi sangat marah dan segera mengejarnya. Saya tidak tahu siapa itu, tapi berani membunuh Omi. Omi semakin dekat dan dekat dengan bayangan di depannya, dan di sebuah gang Omi akhirnya menyusulnya. Omi segera menerkam si pembunuh. Saat Omi menerkam si pembunuh, dia langsung merasakan kelembutan di bawahnya. Itu wanita. Wanita itu membunuh. Tangan itu mencoba meronta, tetapi dengan cepat ditundukkan oleh Omi. Jika saya tidak salah, pembunuh wanita ini baru saja menjadi immortal, yaitu, pada tahap awal immortal pramanusia, dan meskipun Omi juga pada tahap awal, Omi pasti lebih jauh dalam kultivasinya daripada pembunuh wanita ini. Omi dengan keras menamparkan dan menundukkan pembunuh wanita itu. Kemudian, Omi membalik pembunuh wanita itu dan menghadap Omi, yang baru saja dilompati oleh Omi dengan membelakanginya. Setelah berbalik, Omi menyadari bahwa pembunuh wanita itu sangat cantik. Pembunuh wanita cantik. Omi terkejut, benar-benar tidak tahu mengapa seorang pembunuh cantik ingin membunuhnya. Lepaskan aku. Pembunuh cantik itu meraung. Omi mendengus, sialan, berani membunuhku akan sulit diprediksi jika aku tidak sedikit pun mampu. Omi kesal, bagaimanapun juga, kami semua adalah pramanusia abadi, dan meskipun jarak perbaikannya jauh berbeda, jika kita dipukul, kita akan mati atau terluka. Katakan, kaulah yang mengirimmu ke sini. Desak Omi. Namun, pembunuh cantik itu tidak mengatakannya. Omi memukul otaknya dengan teknik diam, membuatnya pingsan. Omi memanggul si pembunuh kecantikan di pundaknya dan kembali ke rumahnya. Segera setelah itu, pembunuh kecantikan itu bangun. Omi mendorongnya ke bawah lagi. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena memperkosamu, aku benar-benar tidak meniduri wanita selama bertahun-tahun. Ancam Omi. Pembunuh kecantikan itu mengamuk, apakah kamu ingin menajiskanku untuk kedua kalinya? Apa maksudmu? Apakah aku pernah menajiskanmu untuk pertama kalinya? Pembunuh kecantikan mendengus dengan air mata di matanya. Omi bereaksi dan tertawa, sepertinya kamu salah satu dari ribuan gadis berbudi luhur yang aku kuat di kehidupanku sebelumnya. Begitu, kupikir siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Namun, di kehidupanku sebelumnya, aku mengkhususkan diri dalam memetik tomat lunak, yaitu, saya mengkhususkan diri dalam memilih pembudidaya abadi, tetapi Anda sekarang abadi. Oh, begitu, ketika saya mencemari Anda di kehidupan saya sebelumnya, Anda belum menjadi abadi, tetapi sekarang Anda telah menjadi abadi, Anda datang untuk membalas dendam pada saya. Aku tidak harus membalas dendam ini.
Wanita cantik itu berkata dengan gigi terkatup. Omi berkata, sayangnya, itu dilakukan oleh saya di kehidupan saya sebelumnya. Saya tidak melakukan apapun kepada Anda dalam kehidupan ini. Aku tidak peduli. Fakta bahwa kamu memulihkan ingatanmu dari kehidupan masa lalumu berarti kamu terhubung dengan kehidupan masa lalumu, dan kebencian dari kehidupan masa lalumu harus dibalaskan padamu. Omi melihat bahwa dia sangat suci dan mau tidak mau memiliki sedikit keinginan. Omi mengelus dagunya dan berkata, karena kamu mencari balas dendam terhadapku di seluruh papan. Bukankah terlalu tidak adil jika aku tidak melakukan apa-apa? Tidak apa-apa, aku sudah menjadi musuhmu, aku tidak keberatan memilikinya. Lebih banyak waktu, haha. Omi menjatuhkan pembunuh cantik itu, dan saat pembunuh cantik itu berteriak, Omi telanjang lagi. Setelah selesai, Omi berkata, kamu bisa pergi sekarang. Pembunuh kecantikan mengapa mengenakan pakaian, dengan air mata, tidak mengatakan apa-apa, cepat pergi. Seharusnya tahu untuk tidak impulsif hari ini. Sebenarnya, dia tidak berniat membunuh Omi hari ini, karena dia kebetulan bertemu di jalan, dan melihat bahwa Omi kehilangan pikirannya. Dia pikir itu adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya, jadi dia menembak untuk membunuh. Sebagai hasilnya, Omi bahkan lebih kuat dari yang dia duga, tetapi mengelak, dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Namun, dia tidak berharap untuk ditangkap, dan juga, dia ditangkap kembali ke rumah, dan dia melakukannya lagi. Peri cantik ini, saya tidak tahu apakah dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh, atau karena bergerak. 1992. Setelah pembunuh cantik itu pergi, Omi tersenyum hehehe, mengingat seperti apa rasanya barusan, dan itu cukup keren. Omi dari kehidupan sebelumnya pasti telah jatuh cinta dengan perasaan ini, itulah mengapa perasaan itu menjadi semakin keterlaluan, dan akhirnya menjadi 1000. Pada saat ini, Omi merasakan sakit yang panas dari punggungnya. Itu adalah sisa dari saat dia baru saja dibunuh oleh pembunuh cantik itu, dan meskipun Omi menghindarinya tepat waktu, punggungnya masih terkena ombak. Sial, itu juga sangat dekat, jika aku masih tidak cukup mampu, aku harus mempertanggungjawabkannya di sana. Omi menemukan cermin dan melihat luka di punggungnya, tempat di sana tampak seperti dulu. Dibakar oleh api, jadi sepertinya Omi hampir terbunuh, jadi mencemarkannya sekali tidak terlalu banyak untuk ditanyakan. Tiba-tiba alis Omi mengernyit, luka di punggungku kok mirip seperti luka bakar, api biasa sama sekali tidak bisa membakarku, mungkinkah ini dari api sungguhan? Fakta bahwa tubuh Omi diguncang dan dibakar oleh api sejati berarti bahwa pembunuh cantik tadi, dia mampu memancarkan api sejati, yaitu, dia bisa melakukan mantra api sejati. Ah, tidak mungkin, aku benar-benar khawatir tidak memiliki tempat untuk mempelajari mantra api yang sebenarnya. Aku tidak menyangka bahwa seorang wanita yang dikotori olehku di kehidupanku sebelumnya akan muncul dengan api sejati. Surga terlalu bagus. Padaku, Omi sangat gembira. Jika Omi bisa mempelajari mantra api sejati, maka Omi bisa segera menjadi Master Pilar Abadi kelas 1, atau bahkan, dengan mantra api sejati, kekuatan Omi bisa ditingkatkan. Itu, di mana pembunuh cantik tadi? Omi langsung mengejar mereka, tapi sayang, mereka sudah pergi. Omi segera bertanya kepada pengurus rumah tangga, pembantu rumah tangga, apakah Anda baru saja melihat seorang wanita, sangat cantik keluar dari sini? Perempuan. Tidak. Omi pergi mencari petugas kebersihan lagi. Juga tidak pembunuh cantik itu barusan. Dia bahkan tidak mengambil pintu depan ketika dia pergi. Dia melewati tembok. Sial, kenapa aku tidak tahu sebelumnya bahwa dia bisa melakukan mantra api yang sebenarnya? Omi sangat tertekan. Omi kembali ke jalan-jalan di sekitarnya untuk mencarinya. Hari mulai gelap, jadi Omi harus pulang dulu. Mier, kemana saja kamu? Kudengar kamu sedang mencari seseorang. Ibu tiri itu sibuk bertanya ketika dia melihat Omi kembali. Ya, ibu sama. Siapa yang ingin kamu temukan ah? Biarkan semua orang membantumu menemukan ah. Oh, saya tidak tahu siapa namanya, tapi, lupakan saja. Omi terlalu malu untuk mengatakan di depan ibu tirinya tentang wanita yang kuat di kehidupan sebelumnya. Tidak apa-apa, katakan dan kami akan membantu Anda mencari tahu. Saya pikir Anda benar-benar ingin menemukannya. Ya, itu adalah wanita yang sangat cantik yang aku cemarkan di kehidupanku sebelumnya. Wanita yang sangat cantik. Tapi semua wanita yang kamu cemarkan di kehidupan sebelumnya cantik, atau kamu tidak akan pergi di kehidupan sebelumnya, ya. Dia baru-baru ini menjadi abadi, wanita itu terlihat seperti ini. Omi segera menggambar potret sederhana, dapat melihat penampilan umum. Pada saat itu, kepala pelayan sibuk berkata, saya tahu siapa dia. Kamu tahu. Aha, Tuan Mudami, Anda tidak melakukan satupun perbuatan buruk di kehidupan Anda sebelumnya. Sayalah yang membersihkan kekacauan setelahnya. Saya bertemu wanita ini ketika wanita ini akan mati, dan pada akhirnya ayahnya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya mati. Mengapa dia tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam padanya ketika dia bahkan memiliki keberanian untuk mati? Setelah itu, saya mendengar bahwa wanita ini bertekad untuk berkultivasi dan terikat untuk membalas dendam pada Anda. Sayangnya, Anda sudah mati sebelum dia mencari Anda. Saya pikir dia pasti memiliki kebencian yang mendalam di dalam hatinya dan kebencian memotivasi dia untuk bergerak maju. Itu sebabnya dia masih memiliki semua ingatan tentang Anda yang bereinkarnasi. Hentikan omong kosong dan beritahu saya di mana saya bisa menemukannya. Keluarganya tinggal di kota Kiking, sekitar setengah hari berjalan kaki dari gerbang barat kota abadi Yunluo. Tanyakan saja di jalan. Siapa namanya? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi ketika Anda sampai di kota Kiking, tanyakan saja kepada siapapun dan Anda akan mengerti. Terima kasih Butler, haha, aku akan mencarinya kalau begitu. Setelah mengatakan itu, Omi segera pergi. Mier, hari sudah gelap. Tidak apa-apa, hati-hati di jalan. Omi sudah pergi. Omi melaju sepanjang malam, dan setengah hari kemudian, pada tengah malam Omi tiba di kota Kiking.
Kota Kiking tidak jauh dari ibu kota, jadi kota Kiking cukup makmur. Omi tentu saja tidak akan pergi mencari seseorang di tengah malam, jadi dia pertama kali menemukan penginapan untuk tinggal, dan kemudian pergi mencari gadis itu di pagi hari. Omi harus menyuruhnya mengajari Omi mantra api sejati, meskipun Omi tahu itu sangat sulit. Kamar-kamar penginapan di kota Kiking memiliki beberapa informasi tentang kebiasaan kota Kiking, tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Kota Kiking, ada 3 keluarga besar. 3 keluarga besar ini adalah keluarga terkuat. 3 keluarga besar di kota Kiking adalah keluarga Ma, keluarga Niu, keluarga Yang. Omi tidak bisa menahan senyum ketika melihat nama keluarga ketiga keluarga besar ini. Masing-masing dari 3 keluarga besar ini memiliki beberapa keabadian, tetapi mereka semua berada pada tingkat keabadian manusia. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi bangun dan membawa anak kedua penginapan itu. Apakah kamu mengenal orang ini? Penjaga toko kedua mengangguk dengan sibuk. Tentu saja, ini adalah putri tertua keluarga Ma, Ah Ma Yuer, kecantikan nomor 1 di kota kami. Kecantikan nomor 1 di kota Kiking. Omi terkejut. Ya, dia sangat terkenal di kota Kiking. Diakui sebagai kecantikan nomor 1, hanya sayang. Sayang sekali tentang apa? Orang yang telah dicemarkan, dia bukan lagi gadis bunga kuning. Kamu tidak boleh keluar dan mengatakan omong kosong ini, meskipun kita semua hafal. Orang yang mencemarkan Belindama sangat kuat, putra pejabat kelas 1 kerajaan abadi Yunluo, tampaknya disebut sesuatu seperti Zoumi. Dewa terkutuk Zoumi itu adalah musuh semua orang di kota kita. Omi terdiam beberapa saat. Tentu saja, jika dia mengumumkan identitasnya sekarang, dia akan dikepung oleh para dewa kota Kiking. Aduh, sayang, awalnya sepasang anak laki-laki dan perempuan emas, tetapi sebagai hasilnya, mereka diberikan, sayangnya, oleh para dewa. Penjaga toko air menghela nafas sejenak. Omi sibuk bertanya, anak emas dan gadis giok apa? Kamu tidak tahu, Belindama awalnya memiliki kontrak pernikahan dengan Niu dan Chingwater dari keluarga Niu. Niu dan Chingwater sangat berbakat. Setiap kali turnamen seni bela diri kota atau sesuatu, dia adalah yang pertama. Belindama tidak buruk, meskipun sedikit lebih buruk daripada Niu dan Chingwater. Mereka awalnya adalah anak emas dari semua orang di kota Kiking dengan serius. Namun, sejak Belindama dikotori, Niu dan Chingwater memiliki merinding di hatinya. Singkatnya, karena satu hal ini, sepasang anak laki-laki dan perempuan emas dihancurkan. Meskipun mereka masih memiliki kontrak pernikahan sekarang, itu tidak lagi sama. Saya mendengar bahwa air menari Niu tidak bisa melewati simpul di dalam hatinya dan berulang kali ingin mengundurkan diri dari pernikahan. Oh, apakah menurutmu Zoumi harus mati? Sayang sekali keluarganya begitu kuat sehingga kita, kentut kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. 1993. Oh, memang benar dia harus mati, tapi sepertinya dia sudah mati selama lebih dari 50 tahun. Omi tertawa. Justru karena dia sudah mati dia bahkan lebih tertekan. Tidak ada yang bisa ditemukan untuk membalas dendam. Niu dan Chingwater awalnya bersumpah untuk membalas dendam pada Zoumi. Sebagai putra surga yang bangga, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke dalam mortal immortal dan memasuki istana kerajaan abadi Yunluo di masa depan. Seorang jenius dan tunangannya dicemarkan, sulit untuk memikirkannya. Saya mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Belindama dicemarkan. Kalimat-kalimat kedua penjaga toko itu sangat. Penjaga toko ini agak bertele-tele dan banyak bicara. Umi tersenyum pahit. Omi juga dapat mengingat kembali melalui ingatan kehidupan masa lalunya, ketika Belindama dan salah satu pacarnya, pergi ke kota abadi Yunluo untuk membeli beberapa persediaan. Akibatnya, mereka terlihat oleh Zoumi, yang segera menculiknya ke tempat yang gelap. Dan memberinya itu, Omi ingat bahwa Belindama memang masih gadis bunga kuning saat itu. Omi, sekarang dia memikirkannya, merasa kasihan pada Belindama, yang merusak pernikahannya. Setelah sarapan, Omi segera pergi ke keluarga Ma. Omi tidak berani terlalu liar, kalau dia dikenali, mudah dibunuh. Omi tiba di gerbang keluarga Ma. Keluarga Ma juga merupakan tempat yang sangat besar. Bagaimanapun juga, itu adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Kiking. Pada saat ini, ada beberapa orang yang menonton di pintu masuk gerbang keluarga Ma. Omi langsung naik. Bibi dan Paman, untuk apa kalian di pagar? Tanya Omi sopan. Para penonton itu melihat seorang immortal yang sopan, sibuk berkata, senior immortal itu sopan. Kami, hehe, baru saja Niu dan Chingwater dari keluarga Niu datang ke keluarga Ma dengan wajah yang buruk. Kami hanya memandangnya dengan santai. Niu dan Chingsui, apa yang dia lakukan di sini? Kami tidak tahu, tapi, barusan, kami mendengar beberapa kutukan datang dari dalam, kurasa. Oh, Omi pun langsung menguping di depan pintu keluarga Ma. Benar saja, sepertinya cukup keras di aula keluarga Ma. Omi tidak puas dengan menguping beberapa suara di luar, jadi Omi memberanikan diri untuk menyelinap ke rumah Ma dan akhirnya berbaring di atap rumah Ma, tepat pada waktunya untuk melihat banyak orang berkumpul di aula Ma. Sekilas Omi melihat bahwa di aula, Belindama penuh dengan jiwa-jiwa yang tersesat, seolah-olah banyak orang di sekitarnya yang menuduhnya. Hanya seorang pemuda, dengan kemarahan di wajahnya, bertanya, Belinda, katakan padaku apa yang kamu lakukan kemarin ketika kamu memasuki kota. Mengapa ketika kamu kembali kemarin, pelayanmu memberitahu aku bahwa kamu telah mencuci dirimu sepanjang malam? Kalimat terakhir kenapa, pemuda itu hampir meraung histeris. Pemuda ini justru tunangan Belindama, jenius pertama kota Kiking, Niu dan Sui. Pada saat ini, Niu dan Chingwater memandang penampilan Belindama, marah dan benci, seorang wanita, setelah kembali dari kota dan mandi malam. Ini sama sekali tidak biasa, jika bukan karena kenyataan bahwa pelayan dia telah mengatur adalah anggota keluarga Niu, dia pasti tidak akan tahu tentang ini. Mungkinkah kemarin, ketika Belindama pergi ke kota, dia najis lagi? Ya Tuhan,
Niu dan Chingwater rasanya mau runtuh. 50 tahun lalu dikotori sekali oleh Zoumi, dan kemarin dikotori oleh siapa yang tahu siapa apakah nama keluarga mayulernya menajiskan. Saat ini, Belinda Ma tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia putus asa. Dia tidak malu mengatakannya. Tidak ada yang tahu tentang ini, tetapi mengejutkan bahwa pelayannya memberitahu Niu Dangsui pagi-pagi sekali. Belinda Ma diam-diam menangis di bawah tatapan agresif puluhan orang di aula. Belinda, maukah kamu mengatakannya? Jika kamu tidak mengatakannya hari ini, batalkan pernikahanmu. Teriak Niu dan Chingwater dengan marah. Keluarga Ma sibuk berkata, Belinda, katakan padaku, apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Ini menyebar, sayang. Belinda, apa yang terjadi kemarin ketika kamu pergi ke kota? Ceritakan. Belinda Ma berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Nah, jika Anda ingin saya memberitahu Anda, saya akan memberitahu Anda. Itu benar, tebakan Anda benar. Saya pergi ke kota kemarin, dan, sekali lagi, saya najis, wow. Setelah mengatakan itu, Belinda Ma berteriak betapa sialnya itu. Boom. Pada saat ini, otak Niu Dangsui menggelegar seolah-olah badai telah turun, meskipun dia menebak bahwa ini masalahnya, tetapi setelah itu benar-benar dikonfirmasi, suasananya adalah masalah lain. Tidak. Niu dan Chingwater meraung 3 kali kesakitan. Semua orang di tempat kejadian tercengang di sana, tidak percaya, agak simpatik sekaligus menyedihkan, memandang Niu dan Chesui. Awalnya sepasang anak laki-laki dan perempuan emas yang membuat iri semua orang di kota, tetapi, sekarang inilah yang terjadi. Niu Dangsui sudah tidak disukai, berulang kali ingin menarik diri dari pernikahan, dan sekarang dia semakin dipaksa. Saat, semua orang tidak tahu bagaimana menghibur Niu dan Chesui. Setelah Niu dan Chingwater mendesis 3 kali, dengan air mata berlinang, dia menggigit giginya dan menatap Belinda Ma dan berkata, Belinda Ma, bagaimana kamu ingin aku memarahimu? 50 tahun yang lalu, aku ingin bercumbu denganmu. Dan Anda mengatakan bahwa Anda ingin meninggalkan pertama kalinya pada malam pernikahan Anda. Yah, saya menghormati Anda dan tidak pernah menyentuh Anda. Tapi, saya tidak berharap Anda akan dikotori oleh bajingan Zoumi, milik saya, oh. Setelah kamu dicemarkan oleh Zoumi, aku masih memilih untuk bersamamu terlepas dari masa lalu. Aku ingin bermesraan denganmu lagi. Tapi, katamu, kamu belum melupakan kekotoran dan tidak mau memberikannya kepada saya. Yah, saya masih menghormati Anda. Saya belum menyentuh Anda dalam 50 tahun terakhir, dan saya memberi Anda cukup waktu untuk keluar dari bayang-bayang. Tapi, apa sih, Anda mengatakan kepada saya hari ini bahwa saya sudah tercemar lagi, Hicks. Belinda Ma menangis, maaf, saya tidak layak. Saya sudah kotor. Saya tidak layak untuk Anda. Anda ingin berhenti. Saya akan memenuhi Anda. Niu dan Chingwater berteriak, mengapa hal paling menyedihkan di dunia terjadi padanya. Pada saat ini, salah satu tetua keluarga Ma bertanya, Belinda, kali ini, siapa yang mencemarkanmu? Ya, siapa itu? Semua orang bertanya dengan marah. Niu dan Chingwater juga menatap Belinda Ma. Tapi Belinda Ma berkata, apa gunanya mengatakannya? Itu hanya akan menambah masalah semua orang. Singkatnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita sakiti. Katakan, jangan katakan mundur. Niu Dangsui berteriak dengan mata merah. Belinda Ma berkata, cabut pernikahanmu, aku tidak lagi bertatap muka denganmu. Niu dan Chingwater mendengar bahwa Belinda Ma sangat ingin membatalkan pernikahannya, dan tiba-tiba takut. Sebenarnya Niu dan Chingwater masih menyukainya di dalam, lagi pula, jika dia membatalkan pernikahannya, di mana dia akan menemukan yang begitu indah, meskipun jerawat di hatinya sudah terlalu besar untuk berlarut-larut, tapi jika dia mencabut, jangan katakan yang pertama dan kedua kalinya, semua masa depan bukan bagiannya. Tidak, saya tidak setuju, saya tidak akan mundur. Air menari Niu sedang sibuk. 1994. Maaf air menari, tapi aku tidak lagi cukup baik untukmu, dan aku ingin membatalkan pernikahanku. Belinda, kamu minta maaf dan kamu ingin memutuskan pernikahanmu denganku. Hanya karena kamu minta maaf. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa setelah dianiaya begitu banyak, namun kamu ingin membatalkan pernikahanmu denganku, pada apa alasan? Orang-orang dari keluarga Ma juga saling membujuk mengatakan apa, Niu dan Chingwater tidak menyukainya, jadi mengapa tidak menyukai dirinya sendiri? Tepat pada saat ini, di aula, salah satu yang abadi tiba-tiba berteriak, siapa yang berbaring di atap? Omi tidak berdaya, tetapi dia ditemukan. Omi tidak punya pilihan selain terbang turun dari atap. Belinda Ma kaget saat melihat Omi. Omi tersenyum dan berkata, ini aku. Siapa kamu? Mengapa kamu berbaring di atap rumah kudaku? Pria tua dari tahap akhir manusia abadi itu bertanya. Omi tersenyum, saya di sini untuk meminta maaf kepada Belinda Ma. Meminta maaf? Meminta maaf untuk apa? Orang-orang tidak dapat memahaminya. Semua orang langsung menatap Belinda Ma, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya gemetar dan matanya menatap Omi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ketika semua orang melihat reaksi Belinda Ma, mereka langsung menebak sesuatu. Niu dan Chingwater meraung, katakan apakah kamu yang menajiskan tunanganku kemarin? Pada saat ini, seluruh aula bergetar. Omi berkata, kemarin, saya hampir dibunuh oleh Julima. Setelah itu hati saya cukup tidak senang. Jadi, secara impulsif, saya memberikan itu padanya. Namun, semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa kasihan pada Belinda. Ma, dan aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Apa? Itu benar-benar kamu? Niu dan Chingwater gemetar karena marah, dan dia hampir pingsan ketika dia memikirkan bayangan orang ini yang berbaring di atas tunangannya kemarin dan berlari kencang. Tunangannya sendiri, yang tidak bahkan belum meliriknya, telah dimanfaatkan 2 kali oleh orang lain. Aku akan membunuhmu. Mata Niu dan Chingwater merah, dan niat membunuh muncul.
Di aula, seorang abadi yang bijaksana berteriak air menari. Jangan impulsif, barusan Belinda berkata orang ini memiliki kekuatan luar biasa, tidak mampu menyinggung, tidak boleh membawa bencana bagi keluarga Niu Anda ah. Niu dan Chingwater menggertakkan giginya. Orang yang menghina tunanganku ada di depanku. Jika aku masih tidak berani membunuh, aku tidak layak menjadi manusia. Julima juga takut Niu dan Chingwater akan melakukan sesuatu yang impulsif dan malah merugikan keluarga Niu. Dia sibuk berteriak pada Omi, pergi dari sini, aku tidak butuh permintaan maafmu, pergi dari sini. Benar-benar ingin mati. Anda telah menyakiti saya sepanjang hidup saya, apakah Anda ingin menyakiti keluarga tunangan saya lagi? Belinda mah tidak peduli dengan kehidupan Omi. Dia hanya takut Niu dan Chingwater akan membunuhnya dan membahayakan keluarga Niu. Omi, bagaimanapun, mendengus seorang pramanusia abadi setengah hidup, kamu bahkan berani membunuhku. Itu tidak menggelikan, bahwa dalam kehidupan ini, saya telah menajiskan Anda. Tapi apa yang dikatakan tentang seorang wanita bahwa saya telah menajiskannya di kehidupan masa lalu dan dalam kehidupan ini? Ini menunjukkan takdir. Belinda mah Anda dan saya dimaksudkan untuk satu sama lain. Kita bisa cobalah berkencan dan jadilah wanitaku. Aku bercinta denganmu. Niu dan Chingwater membunuh Omi. Bang, dengan satu gerakan Omi meletakkan Niu dan Chesui. Ah, semua orang terkejut. Mereka semua tahu tentang kejeniusan Niu dan Chingwater, tapi mereka tidak menyangka akan dirobohkan oleh Omi dengan satu gerakan. Julima juga terkejut. Awalnya dia mengagumi kekuatan Niu dan Chesui, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa memblokir satu gerakan pun di depan Omi. Omi berkata, lihat, yang disebut jenius pertama kota Kiking ini tidak layak untukmu. Kamu pergi dari sini, kata Belinda Ma. Omi tersenyum, jika kamu tidak setuju menjadi wanitaku, atau setuju untuk mencoba berkencan denganku, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di rumahmu. Jika keluargamu mampu membunuhku, bunuhlah aku, jika aku mati di sini, kau tahu, bagaimana ayahku akan membiarkanmu pergi. Wajah semua orang marah, Omi terlalu tidak tahu malu, dia telah memaksa orang lain, dan sekarang dia masih mengandalkan rumah orang lain. Omi melihat Niu dan Chingwater di tanah dan berkata, saya mengumumkan bahwa mulai saat ini, Anda dan Belinda Ma telah mengundurkan diri dari pernikahan. Keluar dari sini. Bang, Omi terbang dengan tendangan, langsung menendang Niu dan Chingwater keluar dari keluarga Ma. Niu dan Chesui jatuh ratusan meter di jalan. Niu dan Chesui menjerit kesakitan. Tetapi begitu tak berdaya, yang lemah hanya bisa dibantai. Bahkan jika tunangannya ternoda, sekarang dia benar-benar direnggut secara langsung. Omi berkata kepada semua orang di keluarga Ma, paman dan bibi yang terkasih, saya Omi. Zoumi adalah reinkarnasi dari kehidupan saya sebelumnya. Ayah saya adalah Zouti, dan sekarang saya telah memulihkan ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya. Tapi jangan khawatir, saya bukan lagi orang yang sama dengan saya di kehidupan saya sebelumnya. Saya yakin Anda telah melihat bahwa jenius pertama kota Kiking Anda lemah di depan saya, tidak baik melakukan apapun padanya. Di masa depan, saya pasti akan menjadi lebih kuat, dan saya datang ke sini hari ini dengan tulus. Ngomong-ngomong, saya juga ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Selain bakat dan kekuatan mantra saya yang kuat, saya memiliki identitas lain. Saya juga seorang Master Pil Immortal kelas 1. Omi berseru lebih dulu. Apa, Master Pil Immortal kelas 1? Keluarga Ma terkejut. Apa arti Master Pil Immortal Grade 1? Tidak ada keraguan tentang itu. Master Pil Immortal Grade 2 Chen Zikyu dari negara abadi Yunluo. Statusnya sangat tinggi. Betapa lebih buruknya Grade 1 menjadi. Belinda Ma juga sangat terkejut. Seseorang dengan status Master Pil Immortal Grade 1 biasanya adalah eksistensi yang bahkan belum layak dia sentuh. Omi tersenyum, tidak perlu mempertanyakannya. Meskipun saya belum lulus ujian Istana Pil Immortal dan mendapatkan sertifikat identitas saya sebagai Master Pil Immortal Grade 1, saya akan pergi untuk pemeriksaan cepat atau lambat. Tolong beri aku kesempatan juga, dan beri kesempatan keluarga Mamu juga. Seperti yang kalian lihat, selain fakta bahwa aku telah mencemarkan Belinda Ma di kehidupanku sebelumnya dan sekarang, selebihnya, apakah itu garis keturunan keluargaku, bakatku sendiri, kemampuan, dan penampilanku, semuanya layak untuk Belinda Ma, dan bahkan menancapkan Niu dan Chingwater dengan jumlah jalan yang tidak diketahui. Keluarga Ma tercengang di sana, dan itu rumit. Salah satu wanita bertanya, kamu cabul, kamu belum cukup bermain dengan putriku, kamu masih ingin bermain untuk waktu yang lama, kan? Omi tertawa, kamu benar, aku ingin bermain untuk waktu yang lama, aku berencana untuk bermain selama sisa hidupku. Kamu tidak mengandalkan kekuatan keluargamu dan menggertak yang lemah. Hati nurani langit dan bumi, aku benar-benar tidak menggertakmu, aku tulus kali ini. Julima memberiku pertama dan kedua, apa alasan untuk tidak mengikutiku? Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian berdiskusi dengan baik dulu, aku akan mengundurkan diri. Namun, tidak peduli apa hasil diskusimu, Belinda Ma aku akan mengambil keputusan, dia adalah milikku. Wanita 2 kali berturut-turut, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya pergi, selamat tinggal aku akan tinggal di Hongfain di kota Kiking. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan berjalan pergi. Semua orang memandang Belinda Ma. Seorang pria berkata, reinkarnasi Zoumi ini tampaknya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Begitukah, seorang pria yang mencemarkan kehidupan Belinda dan masih ingin menikah dengannya? Sayang sekali. Tapi bagaimana jika dia tulus, seperti yang Anda lihat, reinkarnasi Zoumi ini, dia lebih tampan dari Niu dan Chingwater. Bakatnya lebih kuat, kekuatannya bahkan kedua dari Niu dan Chingwater, apalagi dia adalah Immortal kelas 1. Pillmaster, kata kalian, jika Belinda melewatkan orang ini, dia tidak akan dapat menemukan pasangan yang cocok dalam 8 kehidupan.
Saya pikir, masalah ini harus dipikirkan dengan hati-hati. Ini bukan hanya tentang Belinda, ini juga masalah besar bagi keluarga Ma kami. Mungkin, kami dapat mengikuti orang ini dalam waktu dekat dan terbang ke langit, atau membawanya ke tingkat berikutnya. Kuncinya sekarang adalah mencari tahu apakah dia tulus atau tidak, atau apakah dia hanya bersenang-senang. Jika dia menipu Belinda dan bermain selama 1,5 tahun dan kemudian membuangnya, maka jangan katakan itu hanya akan pergi. Naik level, itu hanya akan turun lebih jauh. 1995. Setelah Omi meninggalkan keluarga Ma, dia tinggal di penginapan Hongfa di kota Qiqing. Masalah ini langsung menyebar di kota Qiqing. Omi tidak takut siapapun datang untuk mengganggunya, dan mungkin tidak ada yang berani mengganggunya, kecuali mereka benar-benar tidak takut kehilangan keluarga. Omi tinggal di penginapan Hongfa selama 3 hari, dan setelah 3 hari Omi akan datang ke pintu lagi. Selama 3 hari ini, keluarga Ma berdebat sengit. Sebagian keluarga, yang berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk lepas landas dan kerabat terdekat Ma Yuer, berpikir bahwa itu menyakiti Ma Yuer. Jadi, keluarga Ma berdebat selama 3 hari tanpa akhir. Pada hari ketiga, Omi datang ke pintu lagi. Bapak, Zhou kamu di sini, cepat masuk. Ketika pengurus rumah tangga keluarga Ma melihat Omi, dia menyambut Omi dengan sangat hangat, seolah-olah Omi adalah tamu terhormat, dan apa yang telah dilakukan Omi pada Belinda Ma sebelumnya, adalah sebagai jika dia tidak mengingat apapun. Omi bertanya kepada pembantu rumah tangga, sudah 3 hari, bagaimana menurut Bu Belinda Ma? Ini, saya tidak tahu, tetapi saya ingin sangat mendukung Tuan Zhou dan Nona Belinda bersama-sama. Saya tidak hanya mendukungnya, tetapi sebagian besar dari kami di keluarga Ma juga mendukungnya. Jadi masih ada yang tidak mendukung. Siapa yang tidak mendukung? Tanya Omi. Orang-orang yang tidak mendukung, tentu saja, adalah orang tua, saudara perempuan, dan kakek nenek Julima dan sejenisnya, yang picik dan tidak dapat melihat manfaat yang akan Anda dan Miss Belinda bawa ke keluarga Ma dengan menjadi bersama-sama, dan hanya berpikir bahwa itu akan melukai harga diri. Jadi menurutmu, Belinda Ma sendiri tidak mau bersamaku? Jangan khawatir, dia tidak bisa turun dari panggung, dia pasti sangat menyukaimu di dalam. Pengurus rumah tangga mengutak-atik kata-katanya. Omi mulai mengerti bahwa Belinda Ma, serta kerabat terdekatnya, enggan, sementara keluarga Ma lainnya lebih memikirkan masa depan keluarga Ma daripada bahaya yang akan menimpa Belinda Ma. Mengatakan itu, Omi memasuki aula keluarga Ma. Tuan rumah Gong Shizhou ada di sini. Menghormati Gong Shizhou. Sekelompok orang dari keluarga Ma panik untuk memberi hormat, ini adalah sikap yang baik. Omi berkata, sudah 3 hari, bagaimana diskusinya? Jangan khawatir, Tuan Zhou, kami semua sangat senang melihat Anda dan nasib baik Belinda menjadi kenyataan. Omi menyapu aula dan tidak melihat Belinda Ma. Omi bertanya, di mana Bu Belinda? Dia tidak keluar. Pada saat itu, seorang wanita berkata, Zhou Mi, kamu harus mati karena ini, aku tidak akan membiarkan kamu terus memanjakan putriku. Pria parubaya lainnya berkata, ya, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya tidak akan membiarkan Anda memanjakan putri saya. Omi memandang kedua pria ini, yang mengaku sebagai orang tua Belinda Ma, tapi sayangnya, mereka tidak abadi. Omi berkata, bagaimana Anda bisa menjadi pembudidaya immortal peringkat pertama menghentikan saya? Dengan risiko hidup Anda. Tapi Anda tidak bisa menghentikan saya bahkan jika Anda berjuang untuk 10.000 kehidupan lama Anda, jadi sebaiknya Anda memikirkannya. Tidak mungkin, kamu telah menodai putriku, merusak reputasinya, dan sekarang kamu ingin menikahi putriku, apakah kamu ingin putriku ditertawakan oleh orang-orang di kota Qiqing? Omi berkata, aku tidak mengatakan menikahi putrimu, aku hanya berkata, tetaplah bersamaku. Anda, untuk merusak reputasimu, ya, bisakah kamu memakan reputasi? Bisakah kamu menggunakannya sebagai ramuan dan ramuan? Aku mengerti keinginanmu untuk mendukung putrimu, tapi jangan khawatir, aku tidak main-main, maksudku begitu. Dan jika saya hanya bermain-main, mengapa saya perlu meminta pendapat Anda? Langsung saja biarkan orang terkuat di keluargaku datang dan merebutnya. Seorang lelaki tua dari keluarga Ma berkata, ya, saya melihat bahwa Duke Zhou juga sangat tulus. Itu benar, jika Duke Zhou begitu tulus mengapa tidak menjadi dewasa? Semua orang membujuk orang tua Belinda Ma satu persatu. Omi berkata, di mana Belinda Ma sekarang? Saya akan berbicara dengannya secara langsung. Seorang pemuda sedang sibuk, Belinda seharusnya ada di kamar kerja, aku akan memanggilnya keluar. Tidak perlu, aku akan pergi ke kamar kerja sendiri. Kata Omi. Semua orang terkejut. Ibu Belinda Ma sibuk berteriak tidak. Tapi, seorang lelaki tua dari keluarga Ma berkata, Tuan, Zhou ikut denganku. Omi mengikuti orang tua itu, dan orang tua Belinda Ma sangat marah. Orang-orang dalam keluarga ini, dia telah melihat melalui mereka. Mereka tidak peduli jika Belinda Ma akan disakiti atau ditipu. Mereka hanya tahu bahwa mereka dapat membawa manfaat bagi keluarga. Manfaat bagi mereka. Omi segera tiba di sebuah loteng. Loteng di depan itu adalah kamar kerja Belinda. Apakah kamu pergi ke sana sendiri, atau haruskah aku mengantarmu ke sana? Aku sendiri yang akan naik ke sana, dan tidak ada dari kalian yang boleh mendekat tanpa perintahku. Ya, Omi berjalan ke loteng, dan melompat ke loteng. Begitu Omi naik ke loteng, sekelompok orang dari keluarga Ma mengikuti di belakang, dengan orang tua Belinda Ma di antara mereka. Orang tua Belinda Ma ingin naik dan menghentikan Omi, tetapi mereka dihentikan oleh beberapa pemuda dari keluarga Ma. Duke Zhou telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mendekat, jadi siapapun yang mengambil langkah maju, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata lelaki tua dari keluarga Ma. Orang tua ini adalah manusia abadi tahap akhir, orang terkuat di keluarga Ma, hanya saja, dia tidak bisa maju selangkah lagi, tapi kali ini Omi menunjukkan sedikit harapan padanya.
Omi masuk ke kamar kerja Belindama. Belindama memang ada di kamar, tapi dia tampak kusam, matanya kusam, rambutnya acak-acakan, dan dia sepertinya menderita siksaan mental. Belinda, teriak Omi. Ah, ini kamu, pergi dari sini. Teriak Ma Belinda. Omi berkata, Belinda kenapa kamu begitu jompo? Keluar. Belinda Ma berteriak lagi, dan bertanya bagaimana menjadi begitu dekaden, sih, bukan dia yang menyebabkan ini. Sekarang dia menyebabkan kontrak pernikahannya hilang, reputasinya hilang, dan dia telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin memiliki kontak dengan Zoomi. Tetapi beberapa hari terakhir, orang-orang dari keluarganya bergiliran membujuknya untuk mengikuti Zoomi, untuk menjadi wanita Zoomi. Belinda Ma sangat menderita di dalam, hanya kerabat terdekatnya yang akan peduli dan benar-benar memikirkannya. Pada saat ini, tidak jauh dari loteng, sekelompok anggota keluarga Ma berdiri di sana. Mereka tidak diizinkan untuk mendekat, tetapi mereka semua mendengar auman Belinda Ma. Omi tersenyum, Belinda, kamu terlihat sangat jompo dan kesepian. Itu benar-benar sesuatu yang lain. Kamu terlihat cantik. Mencampur. Belinda, ikuti aku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Enyahlah. Setelah mengatakan itu, api tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangan Belinda Ma. Omi tahu bahwa ini adalah mantra api sejati. Terus terang Omi, yang dia inginkan adalah mantra api sejati. Tentu saja jika Belinda Ma bersedia menjadi wanitanya, Omi tidak akan menolak. Omi berkedip menjauh sementara panah melesat dan menaklukkan Belinda Ma. Lepaskan aku. Omi mendorong Belinda Ma ke tempat tidur. Bab 1996. Aku tidak akan melepaskannya. Belinda Ma, kamu tidak ingin menjadi wanitaku, tapi beri aku alasan yang sah. Biarkan aku pergi, atau aku akan menjadi kasar. Belinda Ma mengamuk. Omi juga agak marah. Wanita ini, dia terlalu tidak tahu berterima kasih. Belinda Ma, sejujurnya, aku telah membunuh wanita yang lebih cantik darimu. Apakah kamu mengancamku? Omi berkata, aku hanya memberitahumu, jangan berpikir kesabaranku tidak terbatas buat aku kesal dan bunuh tidak peduli seberapa cantik kamu. Di hadapan seorang wanita, aku tidak akan mengatakan siapa itu, tapi itu pasti bukan, lebih buruk darimu, dibunuh olehku. Kalau begitu kau bunuh aku, hidupku telah hancur olehmu, kau bunuh aku. Belinda Ma menatap Omi dengan marah. Omi mengangkat wajah Belinda Ma dan berkata, sayangnya, saya tidak mau sekarang. Jangan sentuh wajahku, aku tidak hanya akan menyentuh wajahmu, aku akan melakukannya, hehe. Lepaskan saya. Tidak lama kemudian para pawang, tidak jauh dari loteng, mendengar suara sumbang. Semua orang menghela nafas berpikir bahwa Omi pergi ke kamar kerja Belinda Ma untuk membujuknya, tapi itu hanya beberapa menit sebelumnya. Sekali lagi, sayangnya. Saat itu, air menari Niu datang. Semakin Niu dan Chingwater memikirkannya, semakin enggan dia datang hari ini, siap untuk membawa Belinda Ma pergi, meskipun dia tidak mampu memprovokasi Omi, tetapi mereka mampu menyembunyikan Niu dan Chingsui, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pria dari keluarga Ma bertanya. Niu dan Chesui berkata, di mana Belinda? Saya datang untuk mencari Belinda. Saya mendengar bahwa Belinda juga tidak ingin bersama sampah Zou itu. Saya yakin Belinda ingin bersama saya. Saya ingin membawa Belinda jauh-jauh. Seorang pemuda dari keluarga Ma berkata, air menari Niu, sebelumnya kamu tidak menyukai Belinda yang tidak murni. Tetapi sekarang kamu telah mengumumkan pengunduran dirimu dan masih datang. Jangan khawatir, aku tidak akan, aku sudah memikirkannya. Meskipun Belinda tidak memiliki detik pertama, tetapi masih ada yang ketiga dan keempat di masa depan. Sampai tua dia milikku, apa yang harus aku lakukan? Tidak suka, aku akan membawa Belinda dan terbang. Seorang pemuda mendengus. Ketiga, kamu juga tidak punya kesempatan. Apa? Niu dan Chingwater kaget. Belinda baru 2 kali najis, apa hilang lagi setelah beberapa hari? Pemuda dari keluarga Ma itu berkata, tidak apa-apa, dengarkan sendiri. Saat Niu dan Chingwater mendengarkan, memang benar ada beberapa suara sumbang yang datang dari loteng di sana. Wajah Niu dan Sui berubah, menyadari apa yang terjadi. Tidak, siapa itu? Siapa yang ada di kamar kerja Belinda? Niu dan Sui bergegas menuju loteng. Berhenti. Pria tua dari keluarga Ma itu berteriak dan menghentikan Niu dan Chesui. Tuan Ma, apa maksudmu? Belinda sedang. Kamu tidak masuk untuk menyelamatkannya, tetapi kamu masih berdiri di sini menonton. Kamu. Tuan tua Ma berkata, air menari Niu, orang di kamar kerja Belinda adalah Zoomi. Ini masalah 2 pasangan mereka. Apa yang kamu orang luar akan mengganggu mereka? 2 pasangan. Itu benar, kita semua di keluarga Ma, dengan suara bulat setuju bahwa Belinda Ma bersama Duke Zhou. Itu benar, Belinda hanya memiliki masa depan dengan seorang jenius seperti Duke Zhou. Dan kamu, Niu dan Chesui, sejujurnya, juga akan memiliki beberapa keterampilan di kota Kiking, di luar kota Kiking, kentut. Orang-orang dari keluarga Ma mengejek air menari Niu, seolah-olah kentut Omi lebih harum daripada air menari Niu. Niu dan Chesui tidak bisa mendekati loteng, dan hanya bisa menonton. Di loteng, Belinda Ma akhirnya tidak berjuang lagi, membiarkan Tang Suchen memanipulasinya, karena, di dalam, Julima sangat putus asa. Belinda Ma tahu bahwa keluarganya tidak jauh dari loteng, tetapi tidak ada yang menyelamatkannya, membiarkan Omi membawanya untuk ketiga kalinya. Dia sudah kecewa dengan keluarganya, jadi dia tidak ingin melakukan perlawanan. Setelah sekitar 1 jam, Omi menghela nafas. Belinda Ma, ikut aku, jangan khawatir, ini terakhir kalinya aku menyentuhmu, aku tidak akan menyentuhmu lagi sampai kamu menerimaku sepenuhnya. Kamu baru saja melihatnya. Orang-orang dari keluarga Anda, semua ingin Anda bersama saya. Jika tidak, mereka pasti sudah datang untuk menghentikan Anda. Meskipun keluarga Anda tidak berani membunuh saya, tetapi beberapa dewa manusia tahap menengah akhir itu, setidaknya memiliki kemampuan untuk menghentikan saya, tetapi mereka tidak.
Anda, pasrah pada nasib Anda. Mata Belindama tidak terlihat dan penuh dengan keputusasaan. Omi menarik Belindama dan mengenakan kembali pakaiannya untuknya sambil berkata, ini terakhir kalinya aku menyentuhmu. Di masa depan aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun sampai kamu benar-benar menerimaku. Jika setelah 50 tahun, Anda masih membenci saya Zhou Zhou, secara pribadi akan mengirim Anda pulang dan menyerahkan Anda ke Niu dan Qingwater. Sekarang, Anda harus ikut dengan saya. Omi menggandeng tangan Belindama dan berjalan keluar kamar, lalu menuruni loteng. Belindama tidak melakukan perlawanan apapun, atau jantungnya benar-benar mati. Omi memegang tangan Belindama dan berjalan ke arah keluarga Ma. Air menari Niu itu memiliki wajah hitam dan berkata, Zoumi, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Surga pasti akan mengirim seseorang untuk membersihkan. Bang, Omi bahkan tidak melihatnya. Zoumi tidak menyelesaikan kalimatnya dan diusir oleh Omi. Omi berkata kepada keluarga Ma, semuanya, Belinda telah setuju untuk tinggal bersamaku. Terima kasih. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik, jadi kita pergi dulu. Sekelompok keluarga Ma tersenyum bahagia. Selamat. Belinda, hiduplah dengan baik bersama Tuan Zhou di masa depan. Saya yakin Tuan Zhou tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ya Belinda, nanti kalau kamu melambung ke atas jangan lupakan bibi ke-6mu, aku Dan aku, bibimu yang ke-8 Semua orang panik dan menjilat Belinda Ma, tetapi Belinda Ma tampak mati, matanya tumpul, dan dia membiarkan Omi menuntunnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Keadaan berkabung itu lebih buruk daripada kematian, itu menyayat hati untuk ditonton. Omi juga sangat tertekan, tetapi, Omi sekarang harus membawanya pergi. Hanya dengan membawanya pergi, dia secara bertahap dapat memahami siapa yang benar-benar baik untuknya. Orang tua Belinda masih sibuk berkata dengan keras, Belinda, katakan sesuatu, katakanlah, kamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak ingin pergi dengannya, katakanlah. Tapi seolah-olah Belinda tidak mendengar mereka, dan resah di sana seperti orang mati. Omi berkata kepada mereka yang mengucapkan selamat kepadanya, semuanya, terima kasih kerabat atas berkah Anda, saya pasti tidak akan melupakan Anda di masa depan, maka saya akan pergi dulu dengan Belinda. Omi membawa Belinda pergi, semua orang menyuruh Omi keluar, dan ketika mereka sampai di gerbang, mereka tidak menyuruhnya pergi lagi. Selamat tinggal Belinda, kembalilah ke rumah ibumu lebih sering ketika kamu punya waktu. Omi menjemput Belinda terbang dan menghilang ke langit, dan sekelompok orang masih melambai ke langit yang jauh di gerbang keluarga Ma. Namun, orang tua Belinda menangis terseduh-seduh. Omi memegang Belinda di lengannya dan terbang ke langit. Belinda dihipnotis hingga tertidur oleh Omi, dan Omi menyentuh wajah Belinda dan menghela nafas. Omi merasa bahwa dia tidak melakukan kejahatan, dan suatu hari, Belinda akan berterima kasih kepada Omi karena telah membawanya pergi hari ini. Setelah itu, Omi tidak akan menyentuhnya lagi, kecuali suatu hari, dia sendiri yang rela. Tetapi sungguh hari itu menunjukkan bahwa Belinda tidak hanya tidak membenci Omi, tetapi dia menyukai Omi. 1997. Ketika Belinda membuka matanya lagi, dia sudah tiba di ibu kota kerajaan abadi Yunluo. Belinda duduk dengan tajam, hanya untuk melihat Omi duduk di samping dengan mata tertutup saat dia berkultivasi. Di mana ini? Tanya Belinda tanpa sadar. Omi membuka matanya dan berkata dengan santai, kamu sudah bangun, ini kediaman Zhouku, kamarku. Kamu. Belinda panik dan menutupi tubuhnya dengan erat. Oh, aku sudah memberitahumu. Mulai sekarang, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Kamu bisa santai. Aku ingin pulang, aku tidak ingin mengikutimu. Kata Julima penuh kebencian. Sudah terlambat untuk mengatakan kamu tidak akan sampai kamu berada di rumahku sekarang. Sudah terlambat. Ketika aku membawamu pergi dari keluarga Ma, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun dan biarkan aku membawamu pergi di depan semuanya? Jika Anda mengatakan Anda tidak mau pada saat itu, saya akan segera pergi sendiri. Sudah terlambat. Saya sangat kecewa saat itu karena saya sangat kecewa. Apakah kamu tidak kecewa sekarang? Bahkan jika kamu kembali, apakah kamu pikir keluargamu akan menyambutmu? Tidak, yang ingin mereka lihat adalah kamu mengikutiku, bukan pulang. Jika keluargamu tidak menyambutmu kembali, mengapa kamu meminta rasa malu? Saya, Belinda menderita di dalam, memang keluarga kecuali orang tua dan kerabat dekat lainnya, sama sekali tidak menginginkannya pulang. Tiba-tiba, keinginannya untuk pulang memudar. Omi berkata, kamu tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang, kamu sebaiknya mengikutiku dengan baik. Kenapa aku harus mengikutimu? Apakah tidak ada tempat bagiku untuk pergi ketika dunia begitu besar? Aku, Julima, setidaknya seorang peri, dan peri tidak rendah di kerajaan peri manapun. Itu benar, tapi kamu adalah abadi peringkat terendah, dan kamu sangat cantik. Tidakkah kamu takut meninggalkan kampung halamanmu dan diperkosa lagi? Kamu, Julima sangat marah, perutnya kesemutan mendengar kata pemerkosaan, dan Don Omi benar-benar menyebutkan pot yang mana. Aku mengatakan yang sebenarnya, hal terbaik untukmu saat ini, adalah tetap di sisiku. Aku tahu kamu membenciku, tapi tidak ada yang lebih aman daripada berada di dekatku. Aku sudah bilang aku tidak akan menyentuhmu lagi. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mengenal saya lebih baik, dan mungkin Anda akan menemukan apa yang begitu indah tentang saya. Tolong jangan menghina kata imut, kamu hanya membuatku muak, tegur Julima. Hahaha, tidak ada gunanya membicarakannya. Suatu hari, kamu akan tahu betapa baiknya aku dan, kamu bahkan tidak ingin pergi jika aku mengusirmu. Bermimpilah. Setelah itu, memang benar Belinda tidak pergi lagi. Dia juga ingin melihat apakah benar Zoumi tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Dia tidak takut mengambil risiko, lagi pula dia sudah dinodai oleh Zoumi 3 kali. Jadi bagaimana jika dia ternoda sekali lagi?
Suatu hari Omi berkata, Belindama, apakah kamu tahu mantra api yang sebenarnya? Yah, itu bukan urusanmu. Oh, tentu saja itu bukan urusanku, tapi aku ingin bertukar mantra denganmu. Tidak tertarik. Jangan terburu-buru menolak. Jika kamu mempelajari mantra yang kuberikan padamu, aku jamin kekuatanmu akan meningkat pesat. Setidaknya, aku bisa menjamin bahwa kamu akan bisa masuk ke dalam 100 besar. Daftar jenius pramanusia Yunluo Immortal Country. Kamu terus meledak. Mengapa kamu tidak mencobanya? Jika aku benar-benar dapat membantumu masuk ke dalam daftar 100 jenius teratas, dengan apa kamu akan membalasku? Saya tidak mau mencoba. Belindama, aku tahu di dalam, kamu benar-benar terkejut mendengar tentang 100 teratas, dan aku tahu betapa tidak percayanya kamu melihat bahwa kamu masih cukup langka di dalam. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencobanya? Mencoba? Kamu ingin menipuku dari mantra api yang sebenarnya? Tidak mungkin. Jangan pikir aku tidak tahu. Haha, ya, aku memang ingin mempelajari mantra apimu yang sebenarnya, tapi aku tidak mencoba untuk menipu. Baiklah, aku Zoumi menghinamu berkali-kali di kehidupanku dulu dan sekarang. Sekarang aku akan mengajarimu mantra yang kuat secara gratis. Setelah 3 tahun, daftar jenius akan diacak ulang. Kuharap saat itu, kamu bisa melakukannya dan masuk 100 besar keabadian pramanusia. Setelah mengatakan itu, Omi mengajarkan lapisan pertama resep teknik hening kepada Belindabu. Belindama awalnya hanya bersenandung, tidak menyangka bahwa Omi akan mengajarinya sesuatu yang mendalam. Namun setelah mendengarkan selama beberapa menit, Belindama sedikit terkejut, karena si lens art milik Omi memang sangat dalam, begitu dalam hingga dia tidak bisa memahaminya sekalipun. Baiklah, setelah diajarkan, seberapa banyak kamu mengerti tergantung pada bakatmu sendiri. Omong-omong, kamu bisa menggunakan mantra ini, tetapi kamu tidak boleh mengajarkannya kepada orang lain. Omi tidak mewariskan teknik silence secara keseluruhan kepada Belindama, tetapi hanya level pertama, 5 gaya pertama, dan masih ada 10 gaya yang belum Omi sampaikan, dan yang terpenting, masih ada 7 gaya. Bahwa Omi belum berlatih di belakang. Jika Anda mempelajari 5 gaya yang saya berikan kepada Anda, saya rasa tidak akan sulit bagi Anda untuk masuk 100 besar daftar jenius. Belindama, jangan lupa janji yang Anda dan saya buat, jika kamu masuk 100 teratas, kamu harus memberiku hadiah. Pembayaran seperti apa? Apakah saya mengatakan itu? Aku juga tidak ingin imbalan apapun darimu. Berikan mantra api sejatimu kepadaku, ditambah lagi. Berikan padaku lagi dengan rela. Ingat, rela, tidak lagi dipaksa seperti sebelumnya. Baiklah, kamu berlatih. Tunggu, aku tidak berjanji padamu. Jika kamu tidak berjanji, maka lupakan aku tidak mengajarimu mantraku barusan. Jangan berlatih. Belindama agak enggan, mantra yang Omi berikan padanya sangat kuat dan dia ingin mempelajarinya. Dia menemukan bahwa dia telah dijebak oleh Omi. Julima berkata, aku tidak sepenuhnya mengerti sekarang. Bisakah kamu mengajarinya lagi? Apakah saya harus mengerti bahwa Anda telah menyetujui apa yang baru saja kita sepakati? Komi, kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah menyentuhku lagi. Benar, kecuali jika kamu mau. Oke, saya berani bertaruh bahwa jika saya benar-benar dapat memasuki pramanusia abadi 100, maka saya akan mengajari Anda mantra api sejati, dan kemudian, dengan rela membiarkan Anda, sekali saja. Julima tersipu, dia sendiri tidak pernah berharap untuk menyetujui hal yang tidak tahu malu seperti itu. Namun, godaan untuk masuk 100 besar memang terlalu besar, karena tunangannya, Niu dan Chersui, belum bisa masuk 100 besar peringkat ini sebelum masuk 1000 teratas dan dia tidak sekuat Niu dan Chersui sebelumnya. Tapi tentu saja, dia baru saja menjadi immortal, dan belum pernah berpartisipasi dalam peringkat apapun sebelumnya. Deal, maka aku akan memberikannya padamu sekali lagi. Omi memberikannya kepada Belindama sekali lagi. Setelah itu Belindama mulai mengolah teknik diam. Meskipun si lens art sangat berharga, tetapi Omi percaya bahwa 9 Taoist Demons pasti ada mantra yang lebih kuat, jadi Omi tidak menghargainya sebagai pusaka keluarga ketika harus diwariskan kepada orang lain. Omi tidak ragu untuk mewariskannya. Dan setelah Mukianji dan yang lainnya menjadi abadi, mereka semua bisa mempelajarinya. Omi juga mulai memuntahkan kultivasinya. Omi berharap setelah 3 tahun, dia akan dapat naik ke peringkat abadi pramanusia, misalnya, ke 10 besar. 1998. 3 tahun telah tiba dalam sekejap. Omi membutuhkan waktu 3 tahun untuk akhirnya mengakumulasikan mesin abadi menjadi 100, yang berarti bahwa Omi sudah setengah jalan menuju titik setengah jalan dari alam abadi pramanusia, dan setengah jalan menuju kultivasi. Pramanusia abadi akhirnya setengah jalan melalui kultivasi. Omi mengepalkan tinjunya, merasa jauh lebih kuat. Sebelum Omi baru saja memulai, dia mampu mengalahkan Lou Lou yang telah berkultivasi hingga setengah jalan. Tetapi sekarang, Omi juga telah berkultivasi hingga setengah jalan. Omi memiliki kepercayaan diri untuk mendandani para jenius yang berada di tahap keabadian pramanusia dan telah berkultivasi hingga tahap akhir. Kali ini, daftar jenius akan dirombak. Aku harus menjadi orang nomor 1 di tahap keabadian pramanusia. Tatapan Omi dipenuhi dengan tekad. Omi harus mengalahkan 16 orang dalam daftar peringkat abadi pramanusia yang telah berkultivasi hingga tahap akhir jika dia ingin menjadi tempat pertama dalam daftar peringkat abadi pramanusia. Omi datang ke kamar sebelah Belindama, sedang berkultivasi. Selama 3 tahun, dia mengolah teknik diam yang diajarkan oleh Omi. Dia seharusnya agak sukses. Dalam 3 tahun ini, Omi dan Belindama tidak meninggalkan ruangan setengah langkah, dan tidak ada seorang pun dari pelayan rumah yang datang untuk mengganggu mereka. Bagi dunia abadi, 3 tahun seperti 3 hari. Omi tidak mengganggu Belindama, meski 3 tahun telah berlalu, masih ada beberapa bulan sebelum daftar jenius itu dirombak. Aku harus pergi melihat Little Fire dan yang lainnya juga. Omi berbalik dan meninggalkan kediaman Zhou.
Omi tiba di halaman kecil yang terpisah di mana Little Fire Mukianji dan yang lainnya tinggal. Api kecil, kemegahan seribu, Tuan Huan, sungai hujan, dan Sisun. Omi berdiri di halaman dan berteriak satu persatu. Segera, semua orang berjalan keluar dari ruangan. Mereka semua memiliki lapisan debu pada mereka. Jelas bahwa mereka tidak bergerak sedikit pun selama bertahun-tahun. Saudara Chen, Anda di sini. Little Fire One memanggil. Semua orang telah bekerja keras, mari kita istirahat. Bagus. Omi mengukur semua orang. Semuanya telah membuat luka. Api kecil dan Mukianji, semuanya telah mencapai Parahuman. Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xingyi, Xia Xiaoxin, mereka berempat telah mencapai tahap ke-9 tribulasi dan tidak jauh dari makhluk abadi. Mo Yuyan, murid ungu, Xiao Bai, dan Wang Suewei, juga semuanya mencapai tahap ke-8 kesengsaraan. Tidak buruk, semua orang telah membuat kemajuan pesat beberapa tahun terakhir ini. Malam ini, mari kita pergi ke restoran untuk makan besar. Bagus. Malam itu, Omi membawa mereka semua ke sebuah penginapan mewah dan memberi mereka gosokan yang kejam. Setelah makan, Omi tidak kembali ke kediaman Zhou, tetapi datang ke halaman kecil yang terpisah, dan Mukianji dan yang lainnya tidak bersama selama beberapa tahun. Setelah itu Omi tinggal di halaman kecil yang terpisah selama beberapa tahun. Setengah bulan ini Omi tidak berkultivasi, dan semua orang tidak melakukan apa-apa, seperti liburan. Setelah setengah bulan, Mukianji dan kelompoknya melanjutkan budidaya tertutup mereka, sementara Omi akhirnya kembali ke kediaman Zhou. Kemana kamu pergi? Ketika Omi kembali ke Zhou Residence, Belindama telah menyelesaikan kultivasinya dan berada di kamarnya 100 kali bosan. Omi belum kembali selama setengah bulan. Dia agak tidak sabar menunggu, dan dia tidak akrab dengan kediaman Zhou, jadi dia menunggu di kamarnya setiap hari. Bukankah kamu sedang berkultivasi? Saya mengakhiri kultivasi saya menunggu Anda selama hampir setengah bulan. Setengah bulan ini, kemana Anda pergi untuk pergi lagi? Ya, aku pergi selama setengah bulan, dan sejujurnya, ada banyak wanita yang menyukaiku, dan ada banyak wanita yang lebih cantik darimu. Bukan urusanku. Baiklah, saya tidak ingin berkelahi dengan Anda. Bagaimana Anda berlatih sekarang? Di bulan lain, daftar jenius akan diresufle. Saya, misalnya, tidak mengerti beberapa hal, kata Belindama lembut. Sebenarnya, alasan Belindama menunggu Omi kembali selama setengah bulan terakhir adalah untuk bertanya kepada Omi tentang beberapa hal yang tidak dia mengerti. Ikutlah denganku, kata Omi. Kemana? Temukan tempat yang lebih luas dan aku akan berlatih melawanmu. Ah, Belindama sangat senang. Di dalam hatinya dia hanya ingin Omi berlatih melawannya dan mengajarinya untuk memecahkan bagian-bagian yang dia tidak mengerti. Tapi dia takut Omi tidak akan setuju. Bagaimanapun juga, bukan siapa dia, mengapa dia harus begitu memperhatikannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan mengambil inisiatif untuk berlatih melawannya. Keduanya datang ke halaman. Omi berkata, kamu menyerangku. Belindama tidak sopan dan langsung menyerang Omi. Beberapa menit kemudian, Omi berkomentar, sayang sekali. Belindama mendengus tidak senang, di mana saya berlatih terlalu buruk. Jika kamu pergi ke Genius Ranking Shuffle dalam keadaan ini, maka aku benar-benar khawatir apakah kamu bisa masuk 100 teratas. Efek dari gerakan yang baru saja kamu lakukan, 10.000 hal tanpa avatar musim semi, sakit-sakitan dan tanpa semangat, apalagi menyinggung. Bukankah seperti ini jika kamu melemparkannya? Aku tidak percaya. Kata Belindama tidak yakin. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Tang Zidun melakukan teknik diam yang sama, All Things Springless. Bas. Omi baru saja meninju dengan ringan, udara mengeluarkan suara yang membosankan hingga dingin, dan sekelompok bunga tidak jauh dari Omi tiba-tiba berubah dari cabang dan daun hijau segar, menjadi sekelompok tulang bunga. Ah, tubuh Belindama bergetar, melihat Omi melakukan gerakan yang sama, tapi itu sangat kuat hingga beberapa kali lebih kuat dari miliknya, seolah-olah mereka sedang berlatih mantra dengan level yang sama sekali berbeda. Mata Belindama menatap Omi tidak percaya. Omi sepertinya telah menunjukkan padanya apa yang sama dengan mantra. Sebelum Belindama berpikir bahwa hanya ada perbedaan antara mantra tingkat tinggi dan rendah, tetapi dia tidak menyangka bahwa mantra yang sama dan orang yang berbeda akan memiliki perbedaan besar. Omi berkata, lihat dengan jelas. Apa efek dari mantra yang telah kamu gunakan ini? Apa perbedaannya dengan milikku? Aku. Belindama tergagap sejenak. Raut wajah Omi yang kini serius tiba-tiba seperti orang tua. Belindama sejenak melupakan semua citra pemerkosa Omi itu. Omi berkata, sekarang aku akan mengajarimu sedikit, jadi ingatlah baik-baik, dari tingkat pemahaman mantra, pemahamanmu tentang mantra itu bermasalah. Oh, perhatikan baik-baik. Ya, Belindama terdiam, tapi dia galak, tapi Belindama sepertinya tidak punya keluhan tentang garang saat ini. Omi tidak pelit juga tidak terlalu keras padanya, membimbingnya sedikit demi sedikit, kesalahannya, tempatnya yang salah, dan mengoreksinya lagi dan lagi. Dengan cara ini, Omi mengajarinya 5 bentuk teknik keheningan, mempraktikkannya bersamanya dan membimbingnya, menghabiskan 10 hari. Setelah 10 hari, penerapan teknik hening Belindama telah sepenuhnya mencapai tingkat yang diinginkan Omi. Yah, lumayan, sudah memenuhi persyaratanku. Omi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis saat melihat saat Belindama baru saja mengucapkan mantra All Things Springless. Belindama lega melihat Omi akhirnya puas, dan dia tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. 10 hari ini, disetujui mati oleh Omi. Dia tidak tahu betapa dia telah galak. 1999. Namun, ketika Belindama melihat pertumbuhannya selama 10 hari terakhir, hatinya juga terasa luar biasa. Perbedaan kekuatan antara 10 hari yang lalu dan sekarang, apalagi 3 tahun yang lalu, terlalu besar.
Omi berkata, Belindama, sekarang setelah kamu berpartisipasi dalam Genius Ranking Shuffle lagi, aku cukup percaya padamu, bahkan bukan tidak mungkin kamu masuk 80 besar. Ah, 80 teratas, ya ampun. Belindama sendiri kaget loh, dia baru saja memulai di jalur pramanusia abadi, baru memulai, dia bisa masuk 80 besar, itu luar biasa. Persiapkan dengan baik. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan pergi tanpa basa-basi lagi dengan Belindama. Belindama menatap punggung Omi dan linglung sejenak. Faktanya, saat ini Belindama cukup rumit di dalam, dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Belindama telah banyak berubah. Belindama tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, jika Zoumi tidak membawanya ke sini 3 tahun yang lalu. Maka dia masih hanya seorang wanita dari kota Kiking yang baru saja melangkah ke kerajaan abadi. Ibu kota kerajaan abadi Yunluo tiba-tiba mulai ramai mulai hari ini dan seterusnya. Banyak orang dari luar negeri datang ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi acak peringkat jenius. Pada saat ini, di kota Kiking, keluarga Niu Air menari, berlatih keras selama 3 tahun. Kali ini, peringkat jenius telah diperingkat ulang lagi. Kamu harus bekerja keras kali ini ketika memasuki kota. Seorang lelaki tua berkata kepada Niu dan Chesui. Mata Niu dan Chingwater berkedip dengan warna sinis. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Zoumi mencuri tunangannya 3 tahun lalu. Jangan khawatir, dan Chingwater tidak akan pernah mengecewakan kalian semua dalam kompetisi peringkat ini. Dalam 3 tahun ini, saya telah mengubah kesedihan saya menjadi kekuatan. Saya merasa, saat ini, penuh kekuatan, saya akan masuk 100 besar. Dari daftar jenius dan aku akan mengalahkan Zoumi, aku akan menginjaknya di depan semua orang, di depan Belinda. Lalu, bawa Belinda kembali. Niu dan Chesui menggertakkan giginya. Dan Chingwater, kami percaya padamu, kamu telah meningkat pesat dalam 3 tahun ini, kamu pasti bisa melakukannya. Niu dan Chingwater menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja aku bisa, surga sangat menyiksaku, menajiskan tunanganku, mencuri tunanganku, ini hanya sedikit kesengsaraan dari surga, sedikit motivasi bagiku. Seorang pemuda dari keluarga Niu sedang sibuk berkata, kakak air menari, itu benar. Dalam lakon yang dinyanyikan di gudang teater, protagonis dalam lakon itu semua seperti ini. Pada awalnya mereka dihina dan disiksa, baru kemudian mereka melakukannya. Bangkit kuat, kamu pasti seperti protagonis dalam drama itu. Brother dan Chingwater, meledak. Tatapan Niu dan Chingwater dingin, dan di dalam hatinya, dia berkata, Zoumi, tunggu aku, waktuku untuk bangkit telah tiba. Demikian pula, pada saat ini di istana kerajaan Xian. Kaisar berkata kepada seorang pelayan di sampingnya, kontes untuk mengubah peringkat daftar jenius akan segera dimulai. Saya ingin memastikan bahwa peringkat ulang ini, 3 teratas harus menjadi pangeran dari keluarga kerajaan saya, dan 10 besar harus menjadi lebih dari 5 keluarga kerajaan saya. Jika tidak, bagaimana klan kerajaan saya akan membuat orang-orang di wilayah itu terlihat? Pelayan itu tersenyum dan berkata, Yang Mulia, yakinlah, keturunan kerajaan saya selalu sangat kuat sejak zaman kuno. Di masa lalu, setiap kali kompetisi peringkat diadakan, 3 besar semuanya adalah pangeran kerajaan, dan 10 besar sering memiliki 5 atau 6, semuanya adalah keturunan pangeran. Aku yakin kali ini juga akan sama, bagaimanapun juga ini tidak seperti kompetisi peringkat yang baru dimulai selama 1 atau 2 tahun. Meskipun benar bahwa di masa lalu, setiap kali pangeranku bisa mengambil 3 tempat teratas, tetapi masalah ini adalah tentang martabat keluarga kerajaanku, aku tidak bisa tidak khawatir tentang itu. Pergi dan panggil Yun Hua, Yun Meng, Yun Zi, Yun Lin, Yun Qiang, Yun Gu, orang-orang ini untukku. Mereka adalah 3 dewa manusia peringkat teratas di semua tingkatan dari tahun lalu, dan aku ingin secara pribadi menguliahi mereka. Masih ada sekitar 20 hari sampai kompetisi, saya akan memberi mereka pelatihan khusus. Ya, Yang Mulia, saya akan pergi dan menelepon. Pelayan itu segera pergi untuk memanggil. Kaisar duduk di aula utama, alisnya terkunci, dia tidak tahu mengapa, dia merasa cukup khawatir. Dia harus memastikan bahwa 3 orang teratas yang berperingkat di semua tingkat hierarki keabadian manusia harus berasal dari keluarga kerajaan. Untuk menunjukkan keagungan keluarga kerajaan. Pada saat ini, di taman belakang Putri Yunmeng. Putri Yunmeng sedang berbicara dengan sebuah kata yang disebut Yunzi. Zier, dalam 20 hari, kompetisi peringkat jenius akan dimulai lagi. Kenapa kamu masih punya waktu untuk datang ke tempatku untuk bermain? Kata Putri Impian Awan itu. Gadis kecil bernama Yunzi itu tersenyum dan berkata, kakak, apa yang kamu khawatirkan? 50 tahun yang lalu, saya pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi peringkat jenius abadi pramanusia. Saya memenangkan tempat pertama, dan sekarang sudah 50 tahun. Bisakah, saya masih mengumpulkan tempat pertama ini Saya tidak percaya bahwa masih ada orang yang dapat merebut tempat pertama dari kejeniusan abadi pramanusia saya. Selain itu, 50 tahun ini, karena saya belum pernah mendengar di mana kejeniusan telah muncul Kata Putri Cloud Valet itu dengan wajah percaya diri. Putri Yunzi, yang juga sangat cantik dan di sisi yang lebih muda dari spektrum usia, bahkan lebih menggemaskan. Yunzi berkata, kakak, kamu sudah menghubungi beberapa sesi dan memenangkan tempat pertama di tahap akhir manusia abadi, kamu pasti sama kali ini, kan? Tentu saja, saya harus mempertahankan tempat pertama. Bukan hanya saya, Anda juga harus mempertahankan tempat pertama di tahap awal, sehingga saya dapat mempertahankan wajah kerajaan saya. Kakak tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Di kerajaan abadi Yunluo, siapa lagi yang lebih berbakat daripada anak-anak kerajaan kita? Keturunan kerajaan kita tidak hanya lebih berbakat, tetapi juga memiliki takdir yang lebih abadi. Jadi kita pasti bisa memerintah kerajaan abadi Yunluo selamanya. Semuanya tidak bisa mutlak, baiklah.
Yunzi, kamu juga harus bergegas kembali ke kultivasimu. Hati-hati berlayar dengan perahu. Pada saat ini, seorang pelayan seperti Kasim datang dan melaporkan, bergabunglah dengan Yunmeng, Putri Yunzi, Yang Mulia telah meminta Anda untuk maju. Apakah ayahku mengatakan sesuatu? Yunzi sibuk bertanya. Yang Mulia menyuruhmu untuk pergi dan patuh, mengenai kompetisi peringkat ini, dan juga, Yang Mulia akan melatihmu secara khusus untuk memastikan tidak ada yang salah. Bagus. Yunmeng juga Yunzi, segera pergi ke istana tempat Kaisar berada. Demikian pula, pangeran dan putri lainnya, serta keturunan kerajaan, juga sedang dalam perjalanan ke istana Kaisar. Dalam waktu singkat, Yunmeng, Yunzi, Yunhua, Yunlin, Yunqiang, Yungu, dan selusin lainnya tiba di istana Kaisar. Kaisar memandang orang-orang ini dan berkata, ini akan memulai putaran kompetisi peringkat lainnya, bagaimana persiapan kalian semua? Kembali ke ayah, kita semua sudah siap. Ya baiklah, tapi aku masih tidak yakin, mungkin kamu tidak mengerti apa artinya ini bagi kami, jadi kamu harus menyimpan namamu. Yunmeng, Yunhua, Yunlin, kalian bertiga, kamu harus menyimpan yang pertama, tempat kedua, dan ketiga di Pramanusia Abadi. Ya, Yunqiang, Yungu, Yunxiu, kalian bertiga, kalian harus menjaga tiga teratas di tahap tengah manusia abadi. Ya, Yunzi, Yunchun, Yunblame, kalian bertiga, kalian harus menjaga tiga yang pertama dari Pramanusia Abadi. Ya, ayah, 2000. Apa yang akan Omi ikuti juga adalah peringkat keabadian Pramanusia, jadi tidak diketahui apakah Yunzi, Yunchun, dan Yunblame dapat mengalahkan Omi dan mempertahankan posisi tiga teratas mereka. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang menyadari posisi Omi. Ancaman saat ini, sisanya semua harus mempertahankan 10 besar. Ya, baiklah, saya akan secara resmi memulai pelatihan khusus 20 hari dengan kalian. Ayo, pesan 20 hari ke depan. Lebih dari 10 juta tahun rumput abadi tidak dapat dipotong, terus memasok semuanya. Ya, putra dan cucu kerajaan di istana, wajah mereka semua bersemangat. Jika mereka adalah orang biasa, di mana mereka akan memiliki persediaan rumput abadi yang begitu besar, dan mereka, yang tidak dapat dipotong selama 20 hari ke depan, adalah beruntung tumbuh di keluarga kekaisaran memiliki sumber daya ini. Putra dan cucu dari keluarga kekaisaran mampu menempati 3 besar daftar jenius untuk jangka waktu yang lama, dan itu juga terkait dengan pasokan rumput abadi dan sebagainya. Pada saat ini, di kediaman Zhou. Mier, Tuan Ayah, untuk apa Anda mencari saya? Omi sedang mengolah teknik diam dan Zhou Ti berlari masuk. Zhou Ti mengeluarkan Immortal Grace dari dadanya dan berkata, Mier, untuk ayahku, aku telah bekerja keras dan menyia-nyiakan banyak usaha untuk akhirnya mendapatkan Immortal Grace ini, meskipun baru berusia 2 juta tahun. Tapi, itu harus dapat meningkatkan takdir abadi Anda. Babak baru kompetisi peringkat jenius akan segera dimulai. Anda harus melakukannya. Haha. Omi melihat rumput abadi di tangan Zhou Ti dan tergerak. Zhou Ti benar-benar untuk kebaikannya sendiri. Tuan Ayah, tidak perlu. Gunakan sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Mier, apa gunanya bersikap sopan kepada ayah, bahkan jika itu dapat meningkatkan mana sedikit, itu sangat berharga. Zhou Ti menyodorkannya ke tangan Omi. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Itu benar, maka kamu terus berkultivasi aku tidak akan mengganggumu. Omi tidak mengambil Immortal Grace, karena Rana Omi sudah setengah jalan ke tahap perahuman Immortal, dan sulit untuk mencapai akhir dalam waktu singkat, jadi dia mungkin juga menyimpannya untuk Muqianji dan yang lainnya, atau Omi menggunakannya untuk memperbaikinya menjadi pil abadi. Lebih dari 20 hari, dalam sekejap mata, itu tiba. Kompetisi shuffle peringkat jenius negara abadi Yunluo telah resmi dimulai. 50 tahun mengocok sekali. Sekarang setelah 50 tahun telah tiba, daftar jenius akan didefinisikan ulang untuk siapa yang pertama, siapa yang berada di 10 besar, siapa yang berada di 100 teratas, dan siapa yang berada di 500 teratas. Di tempat pelatihan seni bela diri terbesar di kerajaan abadi Yunluo, ada lautan manusia. Omi tiba di tempat latihan bela diri terbesar ini pagi-pagi sekali bersama orang-orang dari rumahnya. Mier, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memegang tempat ke-16 kali ini? Tanya Ibu Tiri yang bergerak. Sang Don tertawa, tampaknya tidak peduli pegang 16. Apakah hanya itu yang Anda harapkan dari saya, Ibu Superior? Wow, Mia masih bisa maju, bagus sekali. Permaisuri tertawa. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Omi mengincar tempat pertama di tahap keabadian pramanusia. Tempat pertama saat ini adalah Putri Yunzi dari Kerajaan Abadi Yunluo. Tempat kedua adalah Yunchun, dan tempat ketiga adalah Cloud Blame. Tidak lama setelah menunggu di medan perang, Kaisar dari Kerajaan Abadi Yunluo, pembangkit tenaga listrik tingkat immortal bumi terbang keluar. Ada keheningan di arena. Kaisar Kerajaan Abadi Yunluo, dia telah berkultivasi ke tahap abadi prabumi. Di seluruh Kerajaan Abadi Yunluo, hanya ada satu dewa bumi, dan itu adalah Kaisar. Kekuatan Earth Immortal tidak diragukan lagi kuat, diperkirakan bahwa dengan membalik tangan, dia bisa menamparkan fana abadi sampai mati, apalagi manusia abadi. Manusia abadi masih dibagi menjadi tahap pra-menengah dan akhir, dan Omi hanya setengah jalan melalui tahap awal kultivasi, menunjukkan perbedaan geometris antara Omi dan dewa bumi yang kuat saat ini. Di tempat kejadian, semua orang segera bersujud dan menyembah, sembah yang mulia. Pada saat ini, Omi juga harus beribadah. Yang kuat adalah raja, yang lemah adalah serangga, dan sebelum ada kekuatan, yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, apalagi sombong. Tidak peduli seberapa besar mimpi dan harapan dalam hati Omi, dia hanyalah seekor cacing sebelum dia menjadi dewa bumi yang kuat.
Namun, hati Omi meremehkan, dan Omi percaya bahwa suatu hari dia akan melampaui Earth Immortal, sebuah tata kekaisaran yang suatu hari, bahkan tidak memenuhi syarat Omi untuk menyebutkan sepatunya. Tetapi pada tahun atau bulan berapa, atau apakah Omi akan mati dan dibunuh di tengah hidupnya, tidak ada yang tahu. Meskipun Raja Iblis Sembilan Dao dapat memberikan bantuan kepada Omi, dia tidak dapat melindungi Omi dari pembunuhan oleh orang kuat. Pria, Kaisar mendarat di podium, lalu mengabaikan kepala yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan tersenyum, "Tuan-tuan, kompetisi acak peringkat jenius yang berusia 50 tahun telah dimulai lagi. 50 tahun yang lalu, banyak dari Anda mungkin menyesal dan merasa bahwa Anda tidak mendapatkan peringkat ideal Anda, tetapi tidak apa-apa, hari ini dia memiliki kesempatan untuk menebus penyesalan itu lagi. Namun, terserah Anda semua apakah Anda dapat membawanya ke tingkat berikutnya. Saya dengan ini mengumumkan bahwa Yunluo Immortal Kerajaan Alam Abadi Manusia kompetisi daftar peringkat jenius telah resmi dimulai. Dimulai dengan tahap awal manusia abadi, kemudian tahap tengah dan akhir manusia abadi, dalam urutan itu. Baiklah, semuanya bersiap-siap, ini akan segera dimulai." Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian merasa gugup. Semua orang menyadari nilai moneter dari kompetisi ini. Pada saat ini di tengah keramaian, Niu dan Chingwater dari kota Kiking memiliki mata yang dipenuhi dengan tekad. 50 tahun yang lalu, ketika Niu dan Chingwater datang untuk berpartisipasi, dia cukup beruntung untuk masuk 500 teratas. Sebagai seorang jenius dari kota kecil, memasuki 500 teratas adalah sesuatu yang sangat dibanggakan. Mata Niu dan Chesui saat ini, melihat ke sisi yang jauh dari kerumunan. Jauh Omi dan Belinda Ma berdiri bersama. Omi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terlihat seperti seorang ahli yang terlihat kesepian. Tatapan Omi membuat Niu dan Chesui terlihat sangat tidak senang. Niu dan Chesui ingin naik dan menginjaknya, untuk melihat apakah dia masih berani terlihat seperti seorang ahli yang terlihat kesepian. Adapun Belinda Ma, dia berdiri dengan patuh di sisi Omi. Niu dan Chesui melihat Belinda Ma bertingkah seperti ini, dan dalam hati berkata, mungkinkah Belinda didisiplinkan begitu cepat? Niu dan Chingwater menderita di dalam, melihat tunangannya, yang telah didisiplinkan untuk tunduk seperti budak wanita, merasa tidak enak di dalam. Niu dan Chesui tidak lagi berani memikirkan betapa tunangannya telah diperas oleh Omi selama 3 tahun terakhir. Omi sepertinya merasakan tatapan membara dan langsung membuang muka. Niu dan Chesui. Omi melihat Niu dan Chingwater dan mendengus pelan. Belinda Ma pun langsung menengok dan melihat Niu dan Chingsui juga. Ketika Belinda Ma melihat Niu dan Chingwater, ada kerumitan yang tak terkatakan di matanya. Begitu dia adalah tunangannya, sekali dan dia adalah anak emas dan gadis giok yang membuat iri semua orang. Begitu dia juga sangat mengagumi jenius pertama kota Kiking. Sekarang, sulit untuk mengatakan semuanya. Omi bertanya, "Belinda Ma, kekasih lamamu ada di sini?" Belinda Ma tidak mengatakan apa-apa, tatapannya masih kompleks saat dia melihat Niu dan Chingwater. Omi tertawa, "Belinda Ma, aku akan memberitahu Niu dan Chingwater betapa kuatnya dirimu di bawah pengawasanku selama 3 tahun terakhir ini. Hahaha." Bersambung.